Hari ini kita akan bahas satu hal yang jujur saja cukup banyak orang alami tapi jarang dibicarakan secara terbuka. Bersama saya Dr. Rizka Aulia. Topiknya adalah gairah menurun setelah usia 40 tahun. Dan ya, saya akan kupas tuntas termasuk ramuan alami dari jahe dan madu yang bisa bantu Anda mengatasinya. Jadi buat Anda yang sedang mengalami perubahan, merasa tidak sebergairah dulu, merasa cepat lelah, atau hubungan dengan pasangan mulai hambar, Anda tidak sendirian. Mari kita bahas dari sisi medis, psikologis, dan juga herbal. Kita mulai dari satu hal penting. Kenapa gairah bisa menurun setelah usia 40 tahun? Pertama, dari sisi hormon. Pada pria, penurunan gairah umumnya berkaitan langsung dengan testosteron. Ini adalah hormon utama yang berperan dalam fungsi seksual, otot, energi, dan juga suasana hati. Yang jarang disadari, testosteron itu sudah mulai menurun sejak usia 30 dan turunnya perlahan, sekitar 1% per tahun. Artinya, saat seseorang berusia 40, kadar testosteron bisa sudah turun 10% atau lebih dari puncaknya. Apa dampaknya? Gairah seksual mulai menurun, ereksi tidak sekuat atau setahan dulu, bahkan bisa muncul disfungsi ereksi ringan. Dan yang paling terasa, rasa percaya diri menurun. Sekarang untuk wanita, ada hal yang disebut perimenopause, yaitu masa transisi menuju menopause. Biasanya dimulai di usia 40-an meskipun bisa lebih awal. Selama fase ini, hormon estrogen dan progesteron mulai tidak stabil. Hasilnya apa? Mood swing, pelumasan vagina berkurang, dan secara umum, minat terhadap hubungan seksual bisa turun drastis. Tapi hormon bukan satu-satunya faktor. Kita juga harus bicara soal gaya hidup. Banyak orang di usia 40 ke atas mulai menghadapi tekanan kerja yang lebih besar. Kurang tidur karena tanggung jawab keluarga, pola makan makin buruk karena waktu terbatas, dan seringkali jarang olahraga. Gabungan antara perubahan fisiologis dan beban hidup inilah yang menyebabkan gairah menurun. Jadi bukan karena kita sudah tua, tapi karena tubuh sedang minta perhatian lebih. Dan kabar baiknya adalah ini bisa diatasi dengan pendekatan alami, termasuk perubahan gaya hidup dan bantuan dari bahan-bahan seperti jahe dan madu, yang nanti akan saya jelaskan lebih dalam. Sekarang, kita bahas tanda-tandanya. Gairah menurun itu tidak selalu langsung terlihat, tapi kalau Anda jeli memperhatikan, tubuh dan emosi Anda sebenarnya sudah memberi sinyal. Berikut ini adalah tanda-tanda yang paling sering saya temui pada pasien saya, baik pria maupun wanita. Yang pertama, hasrat seksual menurun drastis. Biasanya, ini ditandai dengan ketidakpedulian terhadap hubungan intim. Bukan karena tidak cinta pasangan, tapi karena dorongan dari dalam tubuh memang melemah. Kedua, tidak ada inisiatif. Biasanya, pasangan yang dulu aktif dan penuh antusias, kini jadi pasif. Bahkan menghindari topik-topik yang berkaitan dengan kedekatan fisik. Ketiga, tidak puas setelah berhubungan. Ini terjadi karena tubuh tidak sepenuhnya terangsang atau karena pikiran sedang penuh tekanan. Hasilnya, aktivitas intim terasa hambar. Tidak ada rasa lega atau koneksi emosional yang dalam seperti dulu. Lalu, ada tanda yang lebih psikologis seperti mudah marah, sulit fokus, dan merasa semacam kekosongan di dalam diri. Ini sering disalahartikan sebagai depresi ringan, padahal bisa jadi akar masalahnya adalah hormon yang mulai tidak seimbang. Pada pria, gejalanya sering berupa ereksi yang tidak sekeras dulu, atau bahkan cepat hilang sebelum klimaks. Sedangkan pada wanita, bisa muncul kekeringan di area intim, atau bahkan nyeri saat berhubungan, yang menyebabkan rasa takut atau enggan untuk mengulangi. Dan ingat, kalau Anda mengalami 2 atau lebih dari tanda-tanda ini, jangan panik. Ini bukan akhir dari segalanya. Dengan pendekatan yang menyeluruh, termasuk gaya hidup sehat,
komunikasi dengan pasangan, dan dukungan alami seperti ramuan jahe dan madu, Anda bisa bangkit kembali. Tubuh manusia itu luar biasa. Selama diberi nutrisi yang tepat dan waktu yang cukup untuk pulih, gairah itu bisa kembali. Bahkan, lebih sehat dan lebih terkoneksi dari sebelumnya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Peran jahe dan madu dalam meningkatkan gairah setelah usia 40. Kenapa dua bahan alami ini banyak direkomendasikan? Karena secara ilmiah, keduanya punya efek langsung terhadap sistem hormonal, sirkulasi darah, dan energi tubuh. Pertama, kita bahas madu. Madu bukan cuma pemanis alami. Di dalamnya terkandung boron, yaitu mineral yang membantu meningkatkan kadar testosteron secara alami. Selain itu, madu juga kaya antioksidan yang berfungsi melancarkan aliran darah, dan ini penting karena gairah seksual sangat bergantung pada kelancaran sirkulasi, terutama ke organ-organ vital. Dan satu lagi, madu bisa meningkatkan energi tubuh secara alami tanpa efek samping seperti kafein. Jadi sangat cocok dikonsumsi pagi hari atau menjelang malam bersama pasangan. Sekarang, kita bicara soal jahe. Jahe sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu dalam pengobatan tradisional, termasuk sebagai afrodisiak alami, yaitu zat yang dapat meningkatkan gairah seksual. Apa saja manfaatnya? Pertama, jahe meningkatkan sirkulasi darah, termasuk ke area organ reproduksi yang bisa membantu meningkatkan performa dan sensitivitas. Kedua, jahe membantu menurunkan kadar kortisol, yaitu hormon stres. Dan ini penting karena stres adalah salah satu pembunuh utama libido baik pada pria maupun wanita. Ketiga, jahe punya efek termogenik, artinya dia memanaskan tubuh dari dalam, mempercepat metabolisme, dan dalam banyak kasus merangsang libido secara halus namun konsisten. Nah, ada juga studi dari tahun 2012 yang cukup menarik. Penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak jahe yang diberikan pada pria secara teratur meningkatkan kadar testosteron dan kualitas sperma secara signifikan dibandingkan kelompok kontrol. Artinya jahe bukan hanya memberi efek sesaat, tapi benar-benar berpengaruh secara hormonal. Dan ini menjadikannya sebagai salah satu herbal terbaik untuk vitalitas pria. Jadi, kalau digabungkan, jahe dan madu adalah kombinasi yang sangat baik. Satu, memperbaiki sirkulasi dan hormon, yang lain memberi energi dan antioksidan. Dan nanti saya akan tunjukkan cara meraciknya dengan benar agar manfaatnya maksimal. Setelah tahu manfaatnya, sekarang saya akan tunjukkan cara paling sederhana meracik ramuan jahe dan madu di rumah. Anda tidak perlu alat khusus, cukup bahan yang mudah ditemukan di dapur. Berikut ini resepnya. Bahan: jahe segar, ukuran 1 ruas ibu jari, kira-kira 5 cm. Cuci bersih dan iris tipis-tipis supaya zat aktifnya mudah larut. Air panas sebanyak 250 ml. Madu murni 1 sendok makan. Ingat, madu murni ya, bukan yang sudah dicampur gula. Opsional, bisa ditambah sedikit perasan jeruk nipis atau sejumput bubuk kayu manis untuk aroma dan rasa. Cara meracik: 1. Masukkan irisan jahe ke dalam gelas atau cangkir. 2. Tuang air panas ke dalamnya. Biarkan diseduh selama 10 hingga 15 menit sampai aromanya keluar dan warnanya berubah. 3. Setelah airnya agak hangat, tidak panas lagi, masukkan 1 sendok madu. Aduk perlahan sampai larut. Catatan penting: jangan pernah campur madu ke dalam air yang masih terlalu panas. Kenapa? Karena suhu tinggi bisa merusak enzim alami dalam madu yang justru memberikan manfaat kesehatan paling besar.
Kapan waktu terbaik untuk minum? Saya biasanya menyarankan di pagi hari sebelum sarapan untuk memberi energi dan mendukung metabolisme, atau malam hari sebelum tidur untuk bantu relaksasi dan mempersiapkan tubuh untuk tidur yang lebih berkualitas. Minum 1 kali sehari sudah cukup, tapi jika Anda ingin efek lebih cepat, bisa dikonsumsi 2 kali sehari, pagi dan malam. Sebelum Anda mulai rutin mengonsumsi ramuan jahe dan madu, saya ingin ingatkan bahwa meskipun ini alami, bukan berarti sepenuhnya tanpa resiko. Ada beberapa catatan penting yang harus Anda pahami. Pertama, jahe. Jahe memiliki sifat panas dan merangsang lambung. Jadi, bagi Anda yang memiliki riwayat MAH atau gangguan asam lambung seperti GERD, konsumsi jahe bisa memperburuk kondisi. Kalau setelah minum Anda merasa perut perih, kembung, atau mulas, sebaiknya kurangi dosis atau hentikan sama sekali. Kedua, madu. Ini adalah bahan alami yang tetap mengandung gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Untuk orang sehat, madu bisa jadi sumber energi. Tapi untuk Anda yang memiliki diabetes, madu bisa memicu lonjakan gula darah, terutama kalau dikonsumsi dalam jumlah besar dan rutin. Jadi kalau Anda mengidap diabetes atau sedang mengontrol kadar gula darah, harus lebih hati-hati. Konsultasikan dulu ke dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi secara rutin. Ketiga, alergi. Meski tidak umum, ada juga orang yang mengalami reaksi alergi terhadap jahe atau madu. Gejalanya bisa berupa gatal di mulut, mual, ruam kulit, hingga sesak napas pada kasus yang lebih serius. Kalau Anda baru pertama kali mencoba, mulailah dari dosis kecil dan amati reaksi tubuh Anda dalam 24 jam pertama. Dan terakhir, yang paling penting, ramuan ini bukan pengganti obat medis. Kalau Anda mengalami kondisi seperti hipogonadisme, yaitu gangguan hormon serius, atau mengalami gangguan seksual berat, jangan hanya mengandalkan ramuan herbal. Anda tetap perlu pemeriksaan klinis dan terapi dari dokter. Ingat, jahe dan madu adalah alat bantu, bukan solusi tunggal. Gunakan dengan bijak. Kita harus ingat satu hal penting. Ramuan hanyalah salah satu bagian dari solusi. Ibaratnya, jahe dan madu itu bisa jadi peluru, tapi gaya hidup sehat adalah senjatanya. Mari, kita bahas satu persatu. Pertama, olahraga rutin. Ini bukan sekedar untuk langsing atau jaga berat badan. Aktivitas fisik seperti jalan kaki cepat, berenang atau bersepeda selama 30 menit per hari, minimal 5 kali seminggu, terbukti meningkatkan sirkulasi darah, termasuk ke organ reproduksi. Dan bukan cuma itu, olahraga membantu tubuh memproduksi hormon testosteron secara alami, yang sangat berpengaruh terhadap gairah seksual, terutama setelah usia 40 tahun. Kedua, tidur yang cukup. Ini sering diremehkan, tapi kualitas tidur itu krusial. Saat kita tidur, tubuh melakukan proses regenerasi, termasuk menyeimbangkan hormon. Pastikan tidur 7-8 jam per malam, dan kalau bisa, tidur pada jam yang sama setiap hari. Hindari tidur larut hanya untuk scrolling gadget. Itu bukan self-care, itu sabotase pelan-pelan. Ketiga, pola makan. Kurangi gula dan makanan olahan. Kenapa? Karena gula berlebih bisa menyebabkan resistensi insulin dan menurunkan kadar testosteron. Makanan cepat saji yang tinggi lemak trans juga mengacaukan sistem hormonal kita. Lebih baik makan makanan alami, sayur, buah, protein sehat, dan tentu saja rempah seperti jahe yang sudah kita bahas tadi. Keempat, relaksasi. Stres adalah pembunuh diam-diam libido. Tubuh yang stres memproduksi kortisol yang akan menekan hormon seksual. Jadi, temukan cara untuk merilekskan diri. Entah itu meditasi, yoga, berkebun, atau sekedar jalan santai di pagi hari. Ingat, tubuh dan pikiran itu saling terhubung. Dan terakhir, ini penting. Hindari rokok dan alkohol berlebihan. Rokok mempersempit pembuluh darah, termasuk ke organ intim.
Alkohol berlebihan menekan sistem saraf pusat dan menurunkan produksi hormon. Dua hal ini benar-benar bisa menghancurkan gairah tanpa disadari. Jadi, kalau Anda ingin ramuan jahe dan madu benar-benar bekerja, pastikan fondasi gaya hidup Anda sudah benar. Karena tubuh kita itu sistem yang kompleks. Dia butuh dukungan dari semua sisi, bukan hanya dari satu gelas ramuan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Kapan sebenarnya Anda perlu berkonsultasi ke dokter? Ramuan jahe dan madu memang bisa menjadi solusi alami yang cukup efektif, apalagi bila didukung gaya hidup sehat. Tapi kita juga harus realistis. Jika setelah beberapa minggu penggunaan, katakanlah 4-6 minggu, tidak ada perubahan signifikan, atau bahkan gejala makin memburuk, maka ini saatnya Anda mencari bantuan profesional. Beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan antara lain, gairah menurun disertai kelelahan berlebih, mood swing atau depresi yang berkepanjangan, masalah tidur yang parah, disfungsi ereksi yang menetap pada pria, menurunnya kepadatan otot dan stamina secara drastis, atau untuk wanita, masalah siklus haid atau nyeri yang tidak wajar. Semua itu bisa menjadi indikasi gangguan hormonal yang butuh penanganan medis. Kadang-kadang, hanya dengan pemeriksaan darah sederhana, dokter bisa mengetahui kadar hormon seperti testosteron, estrogen, kortisol, dan lainnya. Dan yang perlu digarisbawahi, berkonsultasi ke dokter bukan berarti Anda lemah atau terlalu cepat menyerah. Justru itu langkah bijak. Kita tidak sedang bicara soal kosmetik atau penampilan semata. Kita bicara tentang kualitas hidup Anda. Jadi, setelah usia 40 tahun, penurunan gairah bukanlah akhir dari segalanya. Dengan langkah tepat seperti ramuan alami, gaya hidup sehat, dan komunikasi yang baik dengan pasangan, kualitas hidup tetap bisa maksimal. Tubuh kita butuh perhatian, bukan penyesalan. Dan ingat, setiap perubahan kecil hari ini bisa jadi perbedaan besar di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda tak ketinggalan info penting lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat dan bahagia.